just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name. Sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir dan tiada pernah berhenti. Saul pernah benci kepada Daud ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin. Maka keluarlah orang-orang perempuan dari kota Israel dan menyongsong Raja Saul sambil menyanyikan dan menari-nari. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Itu bisa dilihat di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai 7. Saudara, sejak hari itu maka Saul selalu mendeking Daud, sehingga Daud lari ke kota Gad. Ya, di kota Gad itu daerah orang Filistin. Peristiwa yang menarik saudara-saudara, bahwa pernah Daud memotong punca jubah Saul. Terjadi di sebuah gua di padang gurun En-Gedi, di Gunung Batu Kambing Hutan itu namanya. Nah, tujuan Saul bersama dengan 3.000 prajurit untuk memburu Daud yang dilaporkan berada di padang gurun En-Gedi. Maka Saul masuk ke dalam gua, dan setelah masuk ke dalam gua sendirian dan ingin membuang hajat atau ya BAB. Ia tidak tahu bahwa Daud dan anak buahnya sedang bersembunyi di dalam gua itu. Karena gelap, maka apa aksi Daud? Anak buah Daud mendesanya untuk membunuh Saul karena menganggap itu adalah kesempatan dari Tuhan. Namun Daud menolak untuk membunuh Saul karena ia sangat menghormati sebagai orang yang diurapi Tuhan. Saudara, Daud hanya diam-diam saja untuk memotong ujung jubah daripada Saul. Tetapi itu pun terjadi penyesalan kepada Daud. Setelah memotong jubah tersebut, hati Daud langsung berdebar-debar karena merasa telah merusak jubah sang raja. Sehingga setelah Saul keluar dari gua, Daud ikut juga keluar lalu bersujud dari jauh sambil dia menunjukkan potongan jubah tersebut sebagai bukti bahwa ia sama sekali tidak berniat jahat atau ingin membunuh Saul. Jadi saudara-saudara, Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia baik hati karena dia tahu pembalasan adalah haknya Tuhan. Bisa mengalahkan musuhnya, tetapi dia ditolak. Itu yang saya tanyakan tadi. Bagaimana hati Daud pada saat dia ditolak itu? Kecewa. Nah, sekarang apa kekecewaan yang pernah Anda rasakan dulu? Satu menit, satu orang. Ibu, boleh satu atau dua yang ibu pernah kecewa atau yang siapa duluan? Oke, ya mau dikasih. Kita udah memastikan bahwasanya uang ini kita udah mengharap. Iya, betul. 2 hari lagi. Nggak mau cari tempat lain lagi lah ya? Udah pasti. Iya. Kebetulan suami almarhum kan masih berbaring di rumah sakit. Iya. Saya sangat kecewa kan. Datang saya pada saat itu dan jam itulah ditentukan. Udah datang ada malam. Aku nanti pulang dari parkir jam sekian. Iya. Itu udah pasti nanti. Dari buang badan. Disuruhnya lakinya. Jumpakan itu, disuruh lakinya. Sementara yang berbicara saya sama dia. Bukan toh laki, suaminya. Jadi mau apa tuh? Ibaratnya mau menjadi tidak mau bayar. Nanti kalau aku kasih enggak ada bayar. Berarti kan ada
Ada. Tapi kurang percaya dia. takut, nggak percaya lihat saya karena keadaan saya itu Enggak dibilang terpuruk. dari awal ya. Nah, Kenapa itu kau maksudnya. janjikan? Kenapa kau janjikan itu? Akhirnya Ya, ibu akhirnya sih sakit hati dong. sakit hati dan Sakit kecewa. hati dan kecewa. Semua lah. Kecewa itu sampai meneteskan air mata keluar dari Waduh, pintu. sakit kali ya Sakit ditolak kali ya. memang karena suami sudah terbalik. Luar Pada biasa. saat itu membutuhkan sangat-sangat perlu krisis. Tidak ada apa-apa. Memang saya sudah mengharap sepenuhnya 100%. Udah ketemu Ibu Maria hari itu ya, meminta sama yang lain. Enggak ada karena memang dia udah memastikan 100%. Oke. Sudah Iya. memastikan. Ini untuk ibu ini. Betul, cerita ibu ini sangat sakit. Iya. Karena kita berharap tahun-tahunnya nggak Jamnya, ada. harinya, kan kita sudah Iya. siapkan itu. Pak Jai, apa kekecewaannya? Wah. Sikat jelas pada. Banyak lah Pak Iya. kekecewaan ini. Yang satu aja. Jadi begini, saya ambil di apa aja di Shopee. Di Shopee. Nah, makanan sudah kita bawa sampai ke rumahnya sampai jam 1 pagi. Jam 1 pagi. Terus saya bilang tolong nggak dicabut laporannya. Ternyata tidak dicabutnya. Iya. 3 hari kemudian saya ditelepon pihak orang Shopee. Bapak harus mengganti makanan sejumlah 120. Harga makanan itu 69.000. Nah, jadi saya bilang, kok saya yang mengganti? Saya udah nggak dapat intensi cabutnya. Tapi Oh. sudah melapor. Nah, Dia duluan. Jadi saya datanglah ke kantor Shopee. Kita jelaskan begini. Dari pagi, siang, sampai malam. Disuruhnya lagi saya jam 12 malam. Saya bilang, apakah ini kerjaan saya hanya menjumpai kamu aja? Mulai timbul manusia lama enggak? Tapi saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ampuni saya. Iya, Nah, jadi saya kecewa di situ karena iya. kita mengganti 120, kita capek kerja sampai jam 2 pagi saya balik. Bolak-balik. Saya pernah lagi kena orderan fiktif 100.000. Iya, terima kasih kesaksian-kesaksian yang sudah disampaikan oleh Ibu Sinaga, juga Yeni dan Ibu Pandriangan, terlebih Pak Zai. Jadi mungkin kesaksian itu pada akhirnya kita kecewa, ditolak, dan mungkin kita juga pernah merasakan pahitnya itu penolakan. Mungkin dalam pekerjaan yang kita idamkan, pasangan kita yang kita harapkan, dan juga cita-cita yang kita perjuangkan tidak berakhir dengan keinginan yang sesuai. Mungkin penolakan juga selalu meningkatkan untuk kepedihan di dalam hati, seakan semua harapan runtuh, saudara-saudara. Jadi pada firman Tuhan yang telah kita baca, bagaimana Daud pernah merasakan pahitnya untuk ditolak. Dia tidak ikut berperang. Dia, kalau menurut hati nuraninya, merasakan sakit. Tetapi di balik penolakan itu, saudara, ada maksud Tuhan. Ada rencana Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Seperti firman-Nya di dalam Roma pasal 8 ayat 28, bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ketika ia hendak maju berperang, Daud pasti melawan bangsanya sendiri. Dan apa jadinya kalau dia melawan bangsanya sendiri, saudara-saudara? Jadi penolakan oleh panglima-panglima dari Filistin itu adalah atas pengetahuan Tuhan bahwa Daud tidak ikut berperang. Karena kalau ikut berperang, pasti dia melawan Israel juga. Dia sebagai orang Ibrani melawan kampungnya sendiri. Sehingga apa yang dilakukan oleh panglima dari Filistin
dan juga penguasa dari Raja Akhis, akhirnya kita mendapatkan sebuah kegembiraan bahwasanya penolakan itu bukan suatu kegagalan. Kekecewaan itu bukan jalan keluar, tetapi di balik kegagalan ada kesuksesan, ada rencana Tuhan yang lain, yang luar biasa, yang tidak pernah kita pikirkan. Itu akan terjadi bagi kita. Semoga kita menjadi berkat dalam keadaan apapun. Tetap semangat untuk mengikut Tuhan dan setia. Amin.